Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Terima kasih. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa,
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, sebab Kaulah sungai yang memberikan kehidupan, yang mengalir, segarkan setiap hati kami Tuhan. Ku bersyukur, haleluya. Iandara labaya syandi, Iandara labara bayandara bayandara bayara baya syanda, Iandara bayandara bayara baya syandara bayandara bara bayandara baya syandara bayandara baya syandi. Ora la bayandara la baya syandara la bu, inara la baya syandara la bu, inara la baya syandara la bu, inamaya syandara la ba, inamaya syandara la baya se, inara la baya syandara la bu, inamaya syandara la bu. Yarararabaya shandararabu, hu yararabaya shandi. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Darabaya syanda, bagimu untuk menjadi penyembah-Mu. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu yang berkenan kepadamu. Oh Yesusku, terima kasih Yesus. Hiralawaya namaya sikaralawalawalawalawalawalawala. Hiralawaya namaya sikaralawalawalawalawalawala. Hiralawaya lamaya sikaralawalawalawalawalawala. Hiralawalawalawalawalawalawala sikaralawalawalawalawalawala. Hurialawalawalawalawalawala. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Kami selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, buat semua anugerah-Mu atas kami. Saat ini Tuhan, di pagi hari Tuhan, kami bangun mencari-Mu Tuhan. Kami selalu rindu kepadamu, dekat denganmu selalu Tuhan Yesus. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Berfirmanlah buat kami ya Tuhan. Kami buka hati untuk-Mu dan Roh Kudus
bekerjalah sebebas-bebasnya atas hidup kami. Kau selalu menuntun langkah kami di jalan-jalan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan yang dipakai Tuhan hari ini untuk suatu pekerjaan Tuhan yang mulia. Kau berkati semua pemirsa yang ada di rumah-rumah yang saat ini sedang Tuhan menanti-nantikan Engkau di saat teduh ini. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, kami selalu rindu kepada-Mu. Layakkan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini, pagi ini pasti penuh ucapan syukur, mengawali hari yang baru. Di pagi hari kita pasti mencari Tuhan, rindu selalu dekat dengan Tuhan, karena kita selalu merasakan kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini, tema kita untuk belajar sama-sama sharing firman Tuhan adalah dengan judul Cakap. Mari kita buka Alkitab kita, atau saya akan bacakan di Amsal 22 ayat 29. Firman Tuhan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amin. Seorang yang cakap adalah seseorang yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan rajin, mahir, cepat, dan cekatan. Seorang anak Tuhan sepantasnya mampu menjadi seseorang yang cakap di dalam segala pekerjaannya. Untuk apa? Agar nama Tuhan dipermuliakan. Janganlah malas dan putus asa untuk menegakkan, untuk mengasah talenta dari Tuhan. Di dalamnya sudah Ia siapkan rencana yang luar biasa. Jadi Tuhan menghendaki apa saja yang sudah Tuhan berikan pada kita, anugerahnya, itu Tuhan mau semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan mencari kemuliaannya sendiri. Dalam renungan ini, Tuhan mengingatkan saya tentang bicara talenta. Tuhan selalu memberikan perumpamaan. Mari kita lihat di Matius 25 ayat 14. Judulnya perumpamaan tentang talenta. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Oke, sampai di sini dulu. Jadi Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu, kerajaan surga, seperti seseorang yang akan bepergian ke luar negeri. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering mendengar perumpamaan cerita ini ya. Jadi Tuhan katakan di sini, menurut kesanggupannya, lalu tuannya itu berangkat. Kita semua sudah diberi talenta sama Tuhan. Tadi di awal tentang bicara cakap, Tuhan sudah ingatkan. Cakap itu berbicara antara lain pertama, rajin. Rajin itu berarti tidak malas. Jadi masing-masing harus melakukan bagiannya. Ada bagian Tuhan. Nanti ada di cerita ini tentang perumpamaan ini, di mana mereka yang mengerjakan
apa yang sudah Tuhan percayakan, mereka akan mendapat upah dari Tuhan. Hamba yang pertama, dia rajin, dia mengembangkan yang dipercayakan 5 talenta sampai menjadi 10 karena dia lakukan bagiannya. Demikian juga yang kedua, sama juga yang dengan yang pertama. Di situ Tuhan katakan, di ayat 21 ya, di ayat 21, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Luar biasa ya. Begitu Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Dan bagi mereka yang mengerti, dipercayakan Tuhan apa melalui talenta yang kita punya dari Tuhan, mari kita gunakan, kita kerjakan. Namanya dipercaya sama Tuhan, jadi kita gak bisa diem aja. Kita lakukan bagian kita. Bukankah Roh Kudus adalah roh penolong yang Tuhan berikan untuk kita? Jadi kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Yang kedua juga demikian, hamba yang kedua. Tuhan katakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pasti kita bersuka cita, pasti kita mau jadi seperti hamba yang pertama dan kedua. Yang terakhir, datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat dimanapun di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Di ayat terakhir Tuhan katakan, ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mengerikan karena ini bicara neraka. Tuhan sangat tegas. Hari-hari ini kita sedang masuk di dalam satu perubahan. Saya ingat perkataan gembala kita Pak Beni Gunawan. Tahun integritas, tahun 2021 ini tahun integritas. Pak Beni sering katakan, siapa saya ketika saya tidak dilihat? Ini jadi rema buat saya. Jadi apapun kesanggupan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan, mari kita lakukan dengan segenap, dengan sungguh-sungguh segenap hati. Baik yang sanggup melayani secara onsite maupun online. Kita semua ini hamba-hamba Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan. Karena kita hanyalah seorang hamba. Kalau Tuhan sudah memberikan perumpamaan seperti 3 hamba tersebut, berarti kita harus waspada. Karena firman Tuhan itu kebenaran. Dia Allah sendiri. Tuhan sudah peringatkan.
Mari introspeksi diri, kita mau menjadi hamba yang pertama, kedua, ketiga. Pasti semuanya pertama, kedua. Saya berdoa biar semuanya menjadi hamba yang setia, hamba yang baik dan setia. Sehingga kita mendapatkan upah dari Tuhan. Masuklah di dalam perjamuan bersama tuannya. Sungguh indah kita dalam renungan pagi ini tentang cakap. Kita sama-sama ayo rajin, jangan malas. Baik maupun tidak baik keadaan kita tetap percaya berjalan dengan iman. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Ketika kita benar-benar mau dipakai Tuhan menjadi hamba yang baik dan setia, Tuhan pasti akan percayakan pada kita perkara yang lebih besar lagi. Saya percaya di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat, penuaian jiwa terbesar dan terakhir pasti terjadi. Mari kita sama-sama siapkan diri kita menjadi penuai jiwa di akhir zaman ini, sambil kita terus masuk di dalam perhentian bersama Tuhan. Hadirat Tuhan yang akan terus mengubahkan kita, membersihkan kita. Kita tetap bekerja. Apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita masing-masing, kita lakukan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Ini kami Tuhan. Hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Ini pujian lahir dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Ini kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang siap untuk menjadi saksi-Mu. Pakailah hidup kami, biar kami senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami percaya kami diberkati, kami dikuatkan. Dan kami Tuhan semakin mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih berkat-Mu melimpah atas kami hari ini. Kau menuntun kami, melindungi kami dengan sempurna. Bahkan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, damai sejahtera sukacita-Mu terus berlimpah atas kami juga keluarga-keluarga kami. Dan kami semakin memiliki hati yang rendah hati, supaya kami mudah dibentuk Tuhan. Dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati gembala sidang kami. Kami memberkati Tuhan para wakilnya juga, gembala kami di host. Berkati berlimpah-limpah, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kau berikan kesehatan yang terbaik. Juga untuk Indonesia, kami perkatakan damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Biar kemuliaan Tuhan terus memenuhi Indonesia. Dan Pentakosta ketiga terus bergerak dari timur ke barat. Kembali ke Yerusalem sampai Kau datang kembali. Dalam nama Yesus, Indonesia jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Pemulihan, kesembuhan di segala bidang terjadi di Indonesia. Dalam nama Yesus, pemerintahannya diberkati. Semua pemimpin Indonesia mempunyai roh takut akan Tuhan. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang menyempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya.